Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini, Mbak akan sharingkan tentang salah satu caranya kita bisa menaikkan penjualan ya dengan metode promo. Ya, metode promo. Jadi ini berandanya dari TikTok Shop Seller Center. Kemudian ini adalah apa namanya? Option promosi ya. Bisa kita klik. Nah, di sini ada dua option nih, teman-teman. Jadi yang ini adalah kampanye dan ini adalah fitur promosi. Kalau kampanye ini yang berbayar ya, ads ya. Semuanya sudah tahu ya, ads atau AdSense itu adalah fitur dari TikTok TikTok Shop itu untuk mempromosikan produknya kita atau live streamingnya kita itu tapi berbayar. Nah, ini ada dua yang bisa kita pilih, kampanye untuk produk atau toko, terus kemudian kampanye untuk live streaming. Kalau kampanye untuk produk atau toko ini berarti langsung ke produk yang kita jual itu kita ads-kan, ya kan? Atau ke tokonya kita, ya. Misalkan tokonya teman-teman apa, ya berarti tokonya itu yang di ads-kan gitu ya. Terus kemudian kalau untuk yang kampanye live streaming, berarti ini lebih ke live-nya kita yang akan kita lakukan itu biasanya itu 1 minggu sebelum live gitu ya, kita kampanyekan dulu atau kita ads-kan dulu agar banyak yang masuk di live streamingnya kita. Nah, seperti ini, jadi ini contohnya aja ya, ini adalah ada seperti ini rekomendasi Anda diundang daftar sekarang juga agar peluang disetujui lebih besar. Kalau bergabung sekarang, nah ini seperti ini nanti kalau kita klik itu nanti akan berbayar ya. Nah, untuk saat ini emak tidak terlalu membahas yang berbayar ya, karena untuk sampai sekarang kalau menurut saya itu lebih efektif atau lebih worth it ya menggunakan pasukan affiliate itu tadi ya. Nanti akan saya sharekan di video selanjutnya itu bagaimana kita membuat program yang namanya program terbuka, program toko gitu ya, program bertarget gitu. Nah, itu nanti bisa digunakan untuk mempromosikan atau menggenjot penjualannya kita. Terus kemudian nanti juga akan saya sharekan tentang bagaimana sih mencari kreator ya atau konten kreator itu yang sesuai dengan produknya kita. Nah, selama ini lebih bekerja itu ya. Nah, apalagi untuk yang pemula nih saya sarankan jangan yang berbayar dulu. Jadi kita gunakan aja fitur dari TikTok ini yang gratisan dulu ya kan. Kalau bisa gratisannya itu membludak ya. Apa namanya? Berarti kita pakai aja yang tidak berbayar. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini ada poin yang kampanye yang ads tadi, kemudian di sini adalah ada poin yang fitur promosi. Bisa kita klik dulu. Nah, ada beberapa pilihan ya untuk promosi, untuk melakukan promosi. Kalau kita menggunakan HP, itu yang keluar itu hanya ada obral kilat sama voucher saja. Kalau kita menggunakan laptop atau PC itu bisa ada diskon produk lebih banyak, lebih hemat. Nah, ini grosir ya. Dan juga diskon biaya pengiriman. Nah, ini biasanya diberikan langsung oleh TikTok ya, oleh TikTok. Nah, oke, di sini kita bisa mengatur beberapa promosi yang bisa kita gunakan untuk mengupkan penjualannya kita. Misalkan aja ini, yang pertama adalah diskon produk. Ini berarti lebih ke diskon persen ya. Bisa kita lihat. Nah, caranya adalah klik buat aja. Terus kemudian nama promosinya apa nih misalkan. Diskon 20% misalkan ya. Diskon 20%. Nah, kemudian periode promosinya bisa kita atur juga, misalkan karena sekarang tanggal 18, besok aja misalkan ya, 19. Terus kemudian di sini saya mau mengaturnya misalkan selama 1 minggu, ya, 1 minggu di bulan 1 Januari, oke. Nah, langsung aja nah ini bisa untuk apa namanya jamnya juga ya. Tanggal 19 mulai jam berapa misalkan mulainya jam 8 gitu misalkan ya.
Jam 8 pagi, ini juga jam 8. Setelah itu langsung klik OK aja. Nah, terus kemudian jenis diskonnya bisa kita pilih. Kalau ini tadi sudah saya pilih, nah promosinya diskon 20%, berarti di sini bisa saya pilih yang diskon presentasi aja. Nah, terus kemudian silakan langsung pilih produknya aja. Produk yang sudah dimasukkan oleh teman-teman itu silahkan dipilih ya. Yang mana yang mau apa namanya di diskon gitu ya. Nah, kenapa ini tidak bisa? Karena ini sudah masuk ke program promosi yang lainnya ya. Misalkan ini saya diskon, terus kemudian langsung selesai aja. Nah, seperti ini. Nah, stoknya kan 3 nih ya. Harga aslinya, nah berarti ini di sini 20%. Ya, 20%. Terus kemudian total stok promosinya karena stoknya 3 berarti ya saya batasin. Jadi 3, terapkan. Di sini juga batas pembelian. Jadi batas pembeliannya ini adalah ketika satu akun itu bisa membeli berapa. Nah, misalkan saya batasi aja pembeliannya cuma 1. Nah, seperti ini. Nah, jadi satu akun itu satu pembelian ya. Stok promosinya saya batasi 3 karena stoknya memang cuma 3. Nah, kalau teman-teman punya stok banyak ya berarti nggak usah dibatasi ya kan. Nah, seperti itu. Nah, batas pembeliannya kalau menurut saya satu akun ya satu aja. Ya, karena nanti misalkan mereka bisa borong gitu ya. Atau kalau memang stoknya banyak ya nggak usah dibatasi nggak apa-apa. Berarti kan mereka seperti kayak kulaan gitu ya kan. Wah, ini saya mau kulaan baju nih di toko ya, nggak apa-apa. Berarti memanfaatkan diskon yang sedang ada ya kan, memanfaatkan diskon yang sedang ada, terus kemudian mereka kulaan di apa TikTok Shop. Nah, seperti itu untuk dijual lagi misalkan offline atau misalkan dijual lagi di marketplace yang lain atau di media sosial, nggak apa-apa ya. Seperti itu. Jadi ini tergantung dari teman-teman. Kalau memang stoknya banyak, misalkan total stok promosinya misalkan tidak terbatas gitu ya, total apa tidak ada batasnya ya nggak apa-apa karena produksinya memang banyak gitu kan. Terus kemudian batas pembeliannya misalkan tidak ada batas ya nggak apa-apa ya berarti ini nanti menyaring atau apa namanya target market yang memang mereka itu penjual lagi atau seller lagi ya kan. Nah, untuk dijual lagi gitu loh maksud saya ya. Oke, langsung disimpan saja. Nah, seperti ini sudah. Oh, maaf ini belum dicentang ya. Jadi disimpan. Nah, berarti untuk promosi yang nah ini saya sudah bikin ya diskon 20%, diskon awal tahun yang kemarin itu. Oke, sekarang kita kembali lagi ke sini. Nah, diskon produk sudah kita buat. Nah, terus kemudian kita bisa membuat diskon atau promosi obral kilat. Ya, obral kilat atau yang sering disebut adalah flash sale. Biasanya ini saya buat sebelum saya live. Ya, jadi misalkan besok saya live selama 2 jam sampai 3 jam misalkan. Nah, pas 2 jam sampai 3 jam itu saya atur obral kilatnya. Jadi setelah live selesai ya sudah kembali ke harga normal lagi. Yuk kita coba langsung klik buat. Nah, seperti ini aja. Jadi misalkan nama promosinya apa nih? Obral kilat. Misalkan hari apa? Hari Jumat ya, hari Kamis misalkan. Nah, silakan periode promosinya. Nah, ini misalkan saya live-nya hari Kamis nih, tanggal 19. Terus kemudian di sini bisa 19 juga. Saya live-nya jam berapa? Saya live-nya misalkan jam 1.00.
sampai jam 1, 2, 3, 4. Misalkan sampai jam 16. Nah, sampai jam 16. Kan jam 4 ya, 16. Oh, maaf. 18 sampai jam 16. Nah, nah. Terus selanjutnya jangan lupa di OK. Yang ini tadi 18. Ini jamnya belum saya OK ya tadi. Jam 30, 30. Jam 13. Nah, silakan di OK. Nah, berarti ketika saya live itu nanti harganya akan ada harga flash sale-nya seperti ini. Ya, ada tulisan flash sale, terus kemudian akan tercoret. Nah, biasanya ini kalau saya bilang silakan di check out apa di live-nya ini, khusus live ini kita ada flash sale nih seharga bla bla. Nah, seperti itu. Ya, nanti kalau sudah tidak live lagi, harga kembali normal ya Kak, silakan di check out Kak. Nah, seperti itu. Silakan langsung pilih produknya. Nah, saran saya kalau memang produknya itu banyak ya, kita live itu fokuskan aja misalkan 5 sampai 10 produk dulu ya kan. Biar apa? Biar tidak bingung ya. Jadi calon pembelinya kita itu tidak bingung, wah ini kok produknya disematkan sampai 99 produk ya kan. Mereka itu scroll itu dari nomor 1 sampai nomor 10 itu sudah capek mereka itu ya. Akhirnya apa? Akhirnya tidak jadi beli. Nah, berarti kalau misalkan live nih hari Senin saya mau nge-live kan, mau mempus nih misalkan 1, 2, misalkan 3 ya kan. Nah, nanti Selasa ganti misalkan 1, 2, 3 seperti itu. Nah, seperti itu biar apa? Biar orang itu yang masuk ke live-nya kita itu tidak terlalu bingung untuk memilih keranjang kuning ya. Meskipun kita live itu kan tujuannya adalah untuk mereview juga ya, maksudnya menjelaskan, oh ini produknya, misalkan baju muslim yang ini itu seperti ini, LD-nya segini, LD-nya, nah seperti itu ya. Tapi kalau saran saya itu ya 5 sampai 10 produk itu pada saat sekali live gitu. Nah, nanti live lagi misalkan ganti produk yang lainnya lagi. Nah, seperti itu ya. Misalkan ini harganya berapa nih? Jadi 170 misalkan. Terus yang di sini jadi 100 berapa nih? 145. 150. Yang di sini jadi 150 juga. Nah, misalkan seperti ini ya. Terus kemudian silahkan seperti yang tadi, yang di pertama tadi, kalau misalkan memang tidak ada batasnya, ya tidak ada batasnya berarti ya nggak usah apa, klik aja tidak ada batas. Kalau ada batasnya ya berarti tetapkan batas. Nah, pada saat live streaming itu misalkan orang mau beli langsung diborong misalkan ya kan. Total stok promosinya misalkan di sini 5 misalkan. Nah, langsung terapkan di sini ada 7 misalkan ya. Terapkan di sini ada 11. Nah, di sini saya aturnya batas pembeliannya tidak ada batasan. Berarti satu akun itu bisa langsung memborong 5 ya. Misalkan langsung, wah saya suka nih langsung aja diborong 5, diborong 7, diborong 11, nggak apa-apa. Udah selesai, habis stoknya kita, selesai live-nya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jangan lupa ini centang, terus kemudian disimpan juga. Nah, ini sudah promosi dibuat 3 produk ditambahkan. Nah, seperti itu. Kita kembali lagi ke fitur promosi. Nah, ini ada beli banyak lebih hemat. Sama seperti tadi, seperti apa namanya konsepnya ya bisa kita buat. Cuman berbeda-beda. Kalau ini tadi kan persen gitu ya. Kalau obral kilat ini lebih diperuntukkan untuk live ya.
Itu bisa mengupkan sekali penjualan ya. Tentunya dengan apa namanya narasi-narasi yang kita gunakan saat live juga itu untuk membantu penjualannya kita. Nah, ini kita buat aja. Ini kalau orang beli grosir ya, orang beli banyak gitu, beli X item, misalkan beli 10 item dapat diskon 10% misalkan seperti itu. Nah, beli banyak lebih hemat misalkan. Nah, periode promosinya bisa kita atur seperti yang tadi ya, 19. Udah jamnya dibiarkan aja, nggak apa-apa. Terus kemudian bisa kita atur 1 bulan lah, misalkan ya, 1 bulan. Nah, karena ini kan sebenarnya apa namanya bisa kita gunakan untuk orang yang membeli dalam jumlah grosir ya, dalam jumlah banyak atau sebenarnya ini adalah harga grosir. Cuman dimasukkan ke cara promosi untuk meningkatkan penjualan. Nah, misalkan kita setting aja 1 bulan gitu. Nanti kalau sudah habis setting aja lagi. Atau misalkan memang diterapkan sampai selamanya ya setting aja langsung 1 tahun gitu nggak apa-apa ya kan. Nah, seperti itu. Tingkat belinya misalkan beli 2. Nah, beli 2 item dapat misalkan 10%. Nah, berarti ketika nanti si orang tersebut check out di 2 item berarti ada potongan 10%. Nah, ini tadi batasi per pengguna, atur anggaran promosi. Nah, berarti nggak usah dicentang ya. Kemudian langsung kita pilih produknya aja. Nah, misalkan produknya yang apa nih? Misalkan ini sama ini lah. Udah. Stop 3 tindakan seperti itu. Klik, terus kemudian simpan. Nah, oke, seperti ini ya. Promosi yang sudah kita buat. Nah, silakan kalau mau membuat semuanya nggak apa-apa ya. Jadi misalkan voucher juga dibuat, ikuti saja step by step-nya seperti tadi. Intinya sama. Nah, misalkan ini voucher umum, voucher interaktif live. Khusus untuk audien live streaming. Jadi yang masuk ke live streamingnya Anda, teman-teman itu bisa mendapatkan voucher. Nah, ini juga bisa melesatkan penjualan ya. Jadi selain ada flash sale itu tadi, juga ada voucher ketika live ya. Nah, sehingga orang-orang itu seperti ini, wah nanti kalau live-nya sudah berakhir, berarti saya tidak dapat voucher lagi nih. Harus beli sekarang nih. Nah, seperti itu. Biasanya ini juga yang digunakan untuk host ketika live itu bilangnya adalah ya seperti itu. Jadi, kita live-nya tinggal 15 menit lagi loh, Kak. Nah, itu. Kita live-nya tinggal 15 menit lagi, Kak. Silakan di check out, Kak. Nah, ini kalau check out hari ini, sekarang juga pada saat live itu, Kakak dapat voucher ya. Terus kemudian dapat apa namanya, dapat flash sale itu tadi, harga flash sale. Nah, nanti kalau kita sudah tidak live, itu kembali ke harga normal. Ayo Kak, silakan di check out Kak. Nah, seperti itu narasinya ya. Seperti itu narasinya. Itu yang membuat orang itu merasa, waduh kalau aku nggak check out saiki, ya kan nggak check out sekarang, itu nanti apa harganya akan lebih mahal lagi dan saya tidak dapat vouchernya. Nah, seperti itu ya. Silahkan ini di sini diatur, misalkan saya ada mau live tanggal 20 misalkan ya kan. Di oke aja. Terus kemudian di sini juga silakan 20 lagi. Nah, tinggal jamnya aja ya. Live-nya ini di jam, silakan selesai di jam 16. Oke. Ini belum berubah. 20. Nah, misalkan vouchernya diatur di 1 hari ya. Nah, seperti ini. Masa berlaku voucher. Nah, berlaku selama. Nah, ini misalkan selama 2 hari setelah tanggal klaim misalkan. Nah, klaimnya itu kan pada saat live ya mereka itu. Terus kemudian
boleh kita setting 1 hari setelah tanggal klaim, berarti misalkan besok sudah tidak berlaku lagi vouchernya. Nah, seperti itu. Atau misalkan periode tertentu, jadi tanggal mulainya berapa sampai tanggal selesainya berapa. Biasanya saya pakai yang ini, jadi setelah live streaming itu mereka check out, terus kemudian klaim vouchernya, ya kan, terus besok sudah tidak berlaku vouchernya. Nah, ini. Apakah ada nilai minimum belanjanya ketika kita memberikan voucher? Ini tergantung teman-teman ya. Jadi bisa dihitung dulu tergantung teman-teman. Misalkan mau memberikan yang tanpa minimum belanja, misalkan. Ya silakan nggak apa-apa. Ya jumlah diskonnya misalkan lebih sedikit 10%. Nah, kalau dengan nilai minimum belanja misalkan. Nah, berapa nih? Misalkan 100.000 ya. Nah, diskonnya ini misalkan eh diskonnya berarti misalkan jadi 10.000. Nah, seperti ini. Jumlah voucher yang dapat diklaim misalkan ya. Misalkan 10 voucher misalkan. Nah, batas klaim per pengguna bisa 2 voucher. Nah, seperti ini. Jumlah vouchernya itu berarti jumlah keseluruhan pada saat saya live streaming itu saya biasanya bilang ya. Nah, vouchernya hanya berlaku untuk 10 orang ya, Kak ya. Nah, itu. Voucher ini hanya berlaku untuk 10 orang ketika minimum belanja 100.000 akan mendapatkan diskon seharga 10.000. 10.000. Nah, untuk satu pengguna, untuk satu akun itu kita batasi ya, Kak, hanya dua check out saja. Nah, seperti itu, teman-teman. Misalkan ini mau ditambahin menjadi 20, ya silahkan 20. Nah, seperti itu. Misalnya berlaku untuk apa nih? 10 toko. Berarti semua produk yang ada di tokonya kita itu akan ada vouchernya pada tanggal 19 sampai 20. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita centang, simpan. Nah, sudah berhasil dibuat, kembali ke halaman daftar voucher. Nah, seperti itu ya teman-teman untuk men-setting beberapa promosi di fitur promosi. Jadi ini salah satu yang bisa digunakan untuk melesatkan penjualan, untuk membantu para afiliator juga. Nah, jadi ketika teman-teman men-setting beberapa promosi ini bisa kita infokan ke affiliate-nya kita. Nah, seperti itu ya. Oke, silakan dicoba-coba ya. Kalau misalkan promosinya sudah dibuat itu mau dihapus bisa kok. Jadi langsung aja misalkan promosi saya gini langsung dan di sini ya kan dinonaktifkan gitu boleh. Terus kemudian kalau misalkan salah ya diedit. Nah, seperti itu ya. Silakan dipraktekkan teman-teman. Next nanti video selanjutnya boleh dilanjutkan ketika sudah mempraktekkan di video ini dan video-video sebelumnya.